Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tori, mahasiswa dari WIN SSC Syekh Nurjati. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sholat untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab berarti doa. Definisi sholat menurut beberapa ulama lainnya, sholat adalah hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan konsentrasi batin dan tertib. Arti sholat menurut ulama yang lainnya juga adalah menyembah Allah dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dan wajiblah melakukan sholat pada waktu-waktu yang ditentukan, karena sholat adalah tiang atau pokok agama Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya sholat itu tiang agama, siapa mendirikannya berarti mendirikan agama, siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama. Berikut adalah pengertian dari sholat. Tadi sudah dijelaskan tentang kedudukan sholat itu seperti apa. Yani bila kita mendirikan sholat, maka sama halnya kita mendirikan agama. Begitu juga kalau kita meninggalkan sholat, maka secara tidak langsung kita meruntuhkan agama. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan sholat adalah membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat keluar sholat. Maksudnya di dalam sholat maupun di luar sholat. Misalnya dalam sholat kita menutup aurat, begitulah hendaknya di luar sholat kita tutup aurat. Dalam sholat kita bersuci, di luar sholat juga kita mesti suci, suci hati dan suci pikiran kita dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian. Ini dalil tentang perintah mendirikan sholat, karena luas maknanya tentang hal yakni mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika kita mendirikan sholat. Demikian, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita mesti dan hendaknya tetap untuk istiqomah dalam mendirikan sholat. Yang selanjutnya, syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Yang pertama, ya ini sebelum lanjut ya, tadi diperintahkan untuk mendirikan sholat dan hendaknya sholatnya di awal waktu, dan juga hendaknya sholatnya berjamaah. Kemudian yang wajib bagi laki-laki ya tentunya. Kemudian ini syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Yang pertama, Islam. Adapun orang tidak Islam tidak wajib sholat.
Berarti tidak ada tuntutan di dunia, karena bila sholat pun orang yang bukan Islam tidak sah sholatnya, tetapi di akhirat ia mendapat siksa karena tidak sholat. Untuk bisa sah sholatnya mesti masuk Islam terlebih dahulu. Orang kafir apabila ia masuk Islam tidaklah wajib mengqadha sholat sewaktu ia belum Islam. Ini dengan apa? Masuk Islam hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Demikian. Kemudian yang kedua, suci daripada haid atau kotoran dan nifas, itu juga kotoran yang terkumpul tertahan sewaktu hamil dan menghilangkan hadas besar maupun kecil. Ini untuk perempuan ya yang keluar rutinan di haid ataupun nifas setelah hamil, setelah melahirkan ya. Kemudian yang selanjutnya yakni berakal atau tamyiz. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya baligh. Baligh di sini adalah sampai umur dewasa. Sampai umur dewasa ya, ini atau ketika seseorang itu sudah berusia 14 atau 15 tahun, atau sudah kayak yang laki-laki sudah mimpi basah atau keluar air mani, maupun yang perempuan sudah keluar darah haid. Ya, kurang lebih rata-rata di usia 14 sampai dengan 15 tahun. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, telah sampai perintah sholat dari Rasulullah SAW kepadanya, yakni sudah waktu sholat. Kemudian yang keenam, dapat melihat dan mendengar. Yang ketujuh, terjaga tidak tidur, maka orang yang tidur tidak wajib sholat, dan ia wajib sholat ketika bangun, maka dia wajib sholat. Ya, kalau masih tidur ya berarti dia rufi al-qalam, dimaafkan. Tapi ketika bangun harus melaksanakan sholat ketika bangun. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat dan menghadap kiblat yang pasti. Yang terakhir ini niat. Yang selanjutnya kita masuk ke rukun-rukun sholat. Yang pertama niat. Ya, niatnya beberapa ya furu'iyah, banyak perdebatan tentang niat, entah itu baik yang dilafalkan maupun yang tidak dilafalkan. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Ini dikhawatirkan ada dari kita yang ketika datang waktu sholat, mohon maaf, ada yang sedang sakit maupun yang tidak bisa berdiri karena uzur syar'i. Maka bagi kita yang mampu dan sehat hendaknya berdiri. Bagi sebagian kita yang sakit ataupun yang mempunyai uzur syar'i, maka ya semampunya. Kemudian yang selanjutnya takbiratul ihram, yakni ucapan Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram ini setelah niat kita membaca takbiratul ihram. Yang selanjutnya membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah dengan sesuai tajwidnya, kemudian sesuai dengan makharijul hurufnya, karena Al-Fatihah ini sebagai ya masuk tadi rukun sholat. Maka kalau tidak bacanya tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian selanjutnya ada ruku serta tumakninah. Nah, rukunya aja kalau tidak disertai dengan tumakninah ya kurang menikmati dari sholat itu sendiri.
karena al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah sebagian dari setan. Yang selanjutnya ada i'tidal serta tumakninah. Ya, i'tidal juga disertakan dengan tumakninah, jadi tidak terburu-buru. Kemudian sujud 2 kali serta tumakninah. Sujud juga sama demikian. Para pertemuan dengan Tuhan atau penghambaan yang tinggi itu ketika kita sujud meletakkan kepala kita itu di tanah. Kemudian yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara sujud juga yang masih menggunakan tumakninah. Yang pasti ada doa-doanya. Kemudian yang selanjutnya nomor 9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang 11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya memberi salam, yang pertama ke kanan, yang selanjutnya tertib sesuai urutan rukun. Ya, demikian tadi rukun-rukun sholat. Bila mana ada yang tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah ini ada 2 macam. Yang pertama ada sunnah ab'ad, dan yang selanjutnya yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad merupakan perkara sunnah ketika sholat yang terdiri dari pada 7 perkara. Yang pertama membaca tahiyat awal. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Yang ketiga duduk tahiyat awal. Yang keempat kunut, doa kunut, maksudnya waktu subuh dan pada sholat sunnah witir. Yang kelima sholawat di dalam kunut. Yang keenam berdiri semasa kunut. Yang ketujuh membaca sholawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Mereka yang tertinggal sunnah abad maka disunahkan untuk sujud sahwi, tidak seperti mereka yang tertinggal sunnah hayat. Baik. Kemudian yang selanjutnya sunnah hayat apa saja? Tadi sudah dijelaskan di awal sunnah abad tadi, kemudian kita masuk ke sunnah hayat. Sunnah hayat ini ada yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, biarpun furu'iyah ya banyak perbedaan pendapat. Ada yang sejajar dengan daun telinga, ada yang sejajar dengan dada. Ya, intinya ada perbedaan, berbeda pandangan. Kemudian yang kedua meletakkan tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Ya, lalu keduanya diletakkan di bawah dada, pada dada. Kata sebagian ulama di bawah pusar, sebagian ulama di atas dada. Nah, ini juga ikhtilaf, banyak pendapat ya, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, terus bagaimana dengan kita ya? Kita yang kebanyakan orang-orang Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i ya, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita ya, hendaknya mengikuti apa yang sudah diajarkan sama guru-guru kita supaya ilmunya nyambung, sanad keilmuannya nyambung. Kemudian yang selanjutnya membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram sebelum Fatihah. Nah, iftitah juga ada 2 bacaan iftitah ini. Semuanya tercantum, termaktub di dalam hadis semua ada. Jadi kemudian yang selanjutnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awudz sebelum bismillah.
Selanjutnya diam sebentar sebelum dan sesudah Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya membaca amin selepas membaca Fatihah. Kemudian berikutnya mengeraskan bacaan di waktu sholat subuh, dan pertama di waktu sholat maghrib dan isya, serta 2 hari raya tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Jadi suaranya dikeraskan, yang ketika membaca suaranya keras itu di waktu subuh, kemudian maghrib dan juga isya suaranya jahar, dilantangkan, dikeraskan untuk imam ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada takbir dari turun dan bangkit selain dari bangkit ketika ruku. Ya, semua gerakan, perpindahan gerakan menggunakan atau membaca takbir dari sujud ke duduk di antara 2 sujud membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, kecuali tadi dari ruku atau ketika i'tidal menuju i'tidal ini membaca sami'allahu liman hamidah. Ya, selanjutnya untuk sunnah ayat tadi nomor 10 membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang selanjutnya membaca tasbih 3 kali ketika ruku. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Yang ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian yang selanjutnya duduk iftirash. Nah, duduk iftirash. Kemudian yang selanjutnya duduk tawaruk. Yang selanjutnya memberi salam yang kedua. Yang selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Ya. Yang ke-17 menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan membuka jari tangan kiri ketika tasyahud. Yang terakhir mengangkat tangan ketika ruku dan ketika bangun dari tasyahud awal. Ini ketika yang nomor 17 tadi menggenggam jari-jari tangan. Ada beberapa ketika tasyahud ini ada beberapa pendapat juga, ada beberapa pandangan juga. Ada yang menggerakkan jari telunjuknya, ada yang mengeluarkan jari telunjuknya ketika membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemudian baru keluarkan telunjuknya. Ada yang sejak dari awal sudah telunjuknya sudah dikeluarkan, kemudian ada juga yang digerakkan dari awal untuk telunjuknya. Ya, semuanya punya pendapat masing-masing sesuai dengan pandangan masing-masing. Kemudian itu tadi beberapa sunnah abaan dan juga sunnah hayat. Yang selanjutnya masih dengan sunnah hayat tadi, melihat ke arah tempat sujud, mendengarkan bacaan imam. Yang selanjutnya membaca Rabbana walakal hamdu tatkala i'tidal. Yang selanjutnya meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang selanjutnya membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Yang selanjutnya duduk sebentar sebelum berdiri dari sujud. Kemudian bertelakan ke tanah sebelum berdiri dari duduk. Menoleh ke kanan pada salam yang pertama dan menoleh ke kiri pada salam yang kedua sampai terlihat pipinya dari belakang. Jadi full ya, berarti sampai terlihat pipinya dari belakang. Kemudian yang selanjutnya ketika memberi salam
niatkan kepada yang ada di sebelah kanan dan kiri. Ya, demikian beberapa sunnah-sunnah tadi. Untuk selanjutnya ada beberapa nih sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini kapan dilaksanakannya? Sholat sunnah tahajud ini dilaksanakan pada malam hari ketika kita bangun dari tidur di sepertiga malam. Kemudian yang selanjutnya sholat witir. Nah, sholat witir ini sholat yang dilakukan dengan jumlah yang ganjil 1, 3 ya. Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah isyraq atau awal duha. Biasanya ini didawamkan oleh beberapa ulama, ya semua umat muslim dan muslimat ini setelah sholat subuh ini ada yang dilanjutkan dengan wiridan atau dengan bacaan atau dengan baca Al-Quran sampai menunggu waktu isyraq. Karena kata Nabi, ya barang siapa yang ya melakukan wirid mengingat Allah sampai dengan waktu isyraq, ya pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah umroh atau haji. Kemudian yang selanjutnya sholat duha. Sholat duha ini melaksanakan ya kurang lebih jam 9, jam 8, 9. Yang selanjutnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya. Ada yang cuman sebelum sholatnya aja, setelahnya enggak ada. Ada yang setelah sholatnya, ada yang kedua-duanya ada. Nah, seperti sholat zuhur itu ada 4 rakaat sebelum sholat dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Sholat asar 4 rakaat sebelum sholat asar dan setelah sholat asar tidak ada sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat maghrib begitu juga ada qobliyah dan ba'diyah. Isya juga ada qobliyah dan ba'diyah, dan juga sholat subuh ada qobliyah juga. Yang selanjutnya sholat hajat, ya bagi teman-teman yang mempunyai hajat terkait dengan kehidupan dunia maupun akhirat, ya hendaknya semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui sholat hajat ini. Kemudian yang selanjutnya ada sholat tasbih. Sholat tasbih ini semua gerakan yang dilakukan dalam sholat ini membaca, disambung dengan baca-bacaan tasbih. Kurang lebih dalam satu sholat itu ada 300 tasbih. Kemudian yang kita bagi dari beberapa gerakan ketika sholat itu, ya ada juga sholat tarawih dan yang lainnya. Kemudian lanjut ke keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama sebagai penolong dalam segala urusan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bagi yang punya kendala, kesusahan apapun itu, kesulitan di dunia, maka hendaknya ia memeriksa kembali sholatnya, karena yang pertama kali dibetulkan adalah sholat. Pertama kali dihisab mesti sholat. Gitu ya. Dari mana kita mesti berbenah untuk diri sendiri ketika
ingin lebih baik. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholatnya. Diperiksa sholatnya udah betul apa belum. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, tadi udah disebutkan di dalil yang pertama tadi, surat Al-Ankabut tadi, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang ketiga, cahaya bagi mukminin. Ya, ini bagi di dunia pun orang-orang yang sering mengerjakan sholat ini muka-mukanya bersih, adem dan enak dilihat. Ya, ini apalagi nanti di akhirat, ya wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dan digolongkan oleh orang-orang yang bercahaya, atau orang-orang yang istiqomah dalam mengerjakan sholat di awal waktu dan berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, buat penyejuk hati. Ya jelas, karena di dalam sholat sendiri ada doa, kemudian pasti ada zikir. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati itu akan terasa tenang. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang selanjutnya, penghapus dosa-dosa. Ya, amin ya. Jangan kita mengerjakan sholat, bahkan dikatakan dengan kita tumak ninah itu, ya dosa-dosa kita itu akan berjatuhan ya. Sehingga tanpa, kalau kita sadari, kalau kita perhatikan ketika kita sujud, ya mungkin sujudnya agak lama itu, pikiran kita akan tenang, akan merasa tenang. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pembuka pintu rizki. Ya, dijelaskan juga bagi orang yang bertakwa itu rizkinya atau pintu rizkinya, ya, atau rizkinya datang dari segala arah, min ghairi la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, hal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin ini adalah sholatnya. Kalau sholatnya betul, maka ibadah yang lainnya juga pasti akan betul. Orang tersebut pasti akan baik. Kemudian kalau sholatnya tidak ada, maka tidak betul, maka pekerjaan-pekerjaan yang lainnya pun atau amal-amal yang lainnya pun, ya dipastikan demikian, pasti akan rusak juga. Kemudian yang selanjutnya, nomor 8, pembeda antara iman dan kufur. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk ya hal-hal yang dibenci dalam sholat. Yang pertama, tidak sempurna ruku dan sujud. Tadi cepat-cepat atau belum nempel sujudnya udah bangun, ataupun rukunya belum sempurna udah bangun lagi karena terlalu cepat. Kemudian melihat ke atas, kemudian bertolak pinggang, membersihkan kerikil dari tempat sujud, salat di depan makanan, menahan buang air, berpura-pura khusyuk, menguap, bersin, menutup mata, renggang dalam shaf. Nah, itu banyak hal-hal tuh. Hendaknya tadi kalau kita kayak menguap, bersin, ya kalau yang sering lupa, ini hendaknya sebelum sholat membaca surah ta'awudz, membaca surah An-Nas terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, hal yang membatalkan sholat. Semua hal yang membatalkan wudhu, ya mohon maaf, seperti kentut dan sebagainya lah,
itu berhadas, ya semuanya batal. Kemudian meninggalkan rukun sholat tadi, kalau ada rukun sholat yang tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya makan dan minum. Ya pasti gampangannya, mohon maaf bagi yang giginya berlubang, ada makanan yang tersangkut, kemudian pas pada waktu itu sholat itu makanannya bisa keluar, kemudian ditelan, nah itu juga membatalkan sholat, karena itu masuk dari makan. Kemudian yang selanjutnya bicara bukan untuk membetulkan. Tuh, maksudnya membetulkan dalam artian membetulkan imam ya. Kalau imamnya ada yang salah bacaannya, kita bicara, masih kita betulkan. Itu boleh. Tapi kalau disengaja tidak untuk membetulkan imam, maka itu sholatnya batal. Kemudian yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Nah, mungkin bagi adik-adik yang masih senang bermain kadang sama temennya yang di samping, nah ini sering bercanda, ini kalau udah tertawa ini udah sholatnya batal. Kemudian yang selanjutnya banyak gerak udah pasti batal. Yang selanjutnya ada batin sholat. Yang pertama, merasa sholat yang terakhir kalinya, ya seakan-akan sholat itu sholat terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lama sujud di sujud terakhir itu, selalu lama karena tidak mau terpisah dari sholat atau pengen cepat ketemu sholat berikutnya, atau khawatir sholat itu sholat yang terakhir. Nah, jadi kita masih ketika sholat itu masih merasa bahwa yang sholat yang kita kerjakan itu sholat yang terakhir, sehingga ada pengaruh dalam diri kita supaya sholatnya ini benar-benar dan khusyuk ya. Ya wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Ya pokoknya seakan-akan sholat terakhir lah. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, merasa ihsan atau melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengingat maut, ya tidak terbayang kalau maut seperti apa karena Allah tidak memberitahukan kapan seseorang itu akan meninggal. Jadi masih misteri. Ya. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab tentang maut ini kapan dan siapa saja dan di mana saja orang itu akan meninggal. Mudah-mudahan kita wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, memahami makna bacaan sholat ya. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk seseorang yang melaksanakan sholat ini supaya sholatnya jadi lebih khusyuk. Kemudian yang selanjutnya bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, dengan sholat-sholat yang kita kerjakan mudah-mudahan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Yang selanjutnya adalah adab zahir sholat. Nah, hal-hal yang masih diperhatikan ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, dilaksanakan tepat pada waktunya. Nah, ini nggak boleh tunda-tunda. Ketika mendengar azan, ya hendaknya kita bergegas menuju masjid atau dilaksanakan di masjid. Kalau untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan ya hendaknya sholat di rumah saja. Ya. Kemudian untuk yang laki-laki wajib sholatnya di masjid secara berjamaah. Ya, karena Allah juga senang bagi orang yang melaksanakan sholat pada waktunya. Nabi menganjurkan hal demikian. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu pada waktunya. Kemudian berjamaah juga nih penting buat para laki-laki, terkhusus sholatnya harus di masjid dan juga berjamaah. Kenapa berjamaah? Ya banyak hal yang mesti diperhatikan karena saking pentingnya pada zaman Nabi itu
ada seorang sahabat yang lalai ketika itu pada satu waktu tidak sholat berjamaah di masjid. Nabi bertanya, ketika tahu maka suruh membakar rumahnya dikarenakan tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang selanjutnya dilaksanakan dengan penuh keutamaan, melaksanakan sholatnya dengan penuh keutamaan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ada khuzu zinatakum inda kulli masajidin, ya hendaknya kalian menggunakan hal yang terbaik, keadaan yang terbaik, pakaian terbaik untuk melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah di awal waktu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Izinkan saya undur diri, dan wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tori pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.